Selamat datang di podcast Beda Tipis bersama saya Muhammad Natsir Sahib. Dan saya Andreas Tuhenai, Kita memang beda. tapi tipis saja bro. Jadi perkenalkan dalam acara podcast ini saya Muhammad Natsir Sahib atau biasa dipanggil Cak Natsir Sahib selaku host yang akan memandu berbagai jalannya diskusi kita di podcast Beda Tipis bersama Andreas Tuhenai. kami akan memandu berbagai hal mengenai topik seputar toleransi dan masalah moderasi beragama dan juga berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat secara aktual, tajam, dan sesuai opini kita. Yang akan mengajak kawan-kawan untuk berpikir sejenak bagaimana masa depan toleransi antar umat beragama di Indonesia menuju kemajuan sejati. Ya, bagi saya persoalan perpecahan antar umat beragama di Indonesia bukanlah satu hal yang bukan suatu hal yang baru. Bahwa konflik permasalahan agama sudah terjadi dalam perputaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita mau ambil dari telisik waktu awal kemerdekaan Republik Indonesia yang saat itu diputuskan soal dasar negara, terjadi perdebatan dan akhirnya kita memutuskan sebagai bangsa Indonesia dengan mufakat bahwa Pancasila sebagai dasar dan kita menganut atau mengakui 6 agama. Dan karena Indonesia adalah bangsa yang besar yang juga ada pemikiran leluhur, maka di Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa di Undang-Undang Dasar jelas mengatakan bahwa negara mengakui adanya hukum agama dan juga hukum adat yang berlaku. Dan kepercayaan itu diberikan masing-masing kepada hak warga negara, negara tidak membatasi kepercayaan. Iya, saya sepakat sama Cak Natsir bahwa undang-undang sebenarnya telah memberikan jaminan bagi setiap pemeluk agama untuk apa? Untuk melakukan ibadah. Tapi pada kenyataannya ternyata belum ada hitungan 1 tahun lah belakangan ini itu terjadi di Cidahu, lalu di mana lagi tuh di Sumbar ya, di Padang ya, dan mohon maaf ya, saya kali ini mungkin sebagai representatif, katakanlah saya agama Kristen, tadi Cak Natsir Islam ya kan, tapi di awal tadi kita sepakat kita betul berbeda tapi tipis aja ya kan, kita tipis aja kok, tujuannya sama. Nah cuma kan nih, mohon maaf nih ya, saya kalau lebih dekat mungkin bisa katakan bro lah ya, bro atau Cak Natsir. Tapi kenapa sih kok sepertinya eh, kejadian yang beberapa ini seolah-olah kok kayak antara kita berdua loh, antara kita berdua yang berbenturan loh. Contoh di Cidahu ya kan, di Cidahu kami lagi Kristen yang mengalami intimidasi ya kan, perusakan. Di Sumatera begitu lagi, Kristen lagi. Nah, kalau saya pakai kacamata Kristen, pakai egoisnya, mungkin saya bisa bilang begini, mana Pancasila? Katanya ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi bagi kami ini ibadah kok kayaknya nggak ada rasa adil-adilnya gitu. Nah, mungkin dalam hal ini Cak Nasir bisa lah memberikan pandangan seperti apa sebenarnya di dalam agama Islam gitu, bicara tentang toleransi itu seperti apa, memandang agama lain itu seperti apa, seperti itu. Iya, kita kan bicara nih masalah toleransi antar umat beragama dan bicara soal berbagai hal. Bagi saya, permasalahan teknis di masyarakat itu masih sering memunculkan
stigma-stigma negatif terhadap rumah peribadatan, Hmm. terus belumnya meng-cover rumah peribadatan bagi umat Kristen. Kristen, sehingga harus memanfaatkan rumah, terus bicara pada konsisten, bicara bukan pada konsisten, tapi berbicara soal mayoritas dan tidak mayoritasnya. Hmm. Saya boleh cerita sedikit, Bang. Siap. Saya ini lahir dan besar, mungkin tidak terlalu besar lah, menjelang besar itu di Bali. Oke. Di Bali itu kami minoritas, Oh. Islam minoritas. Meskipun bapak saya adalah, ya bisa dikatakan ketua partai Islam, tokoh lah di Bali, tapi kami hidup sebagai minoritas yang juga harus menjaga kestabilan dan kami tidak merasa terganggu dan kami juga tidak mengganggu dan mereka pun yang mayoritas tidak mengganggu kami. Hmm. Sehingga hidup itu saya rasakan berjalan sebagai minoritas. Hingga akhirnya saya pernah sekolah di Solo dengan berbagai problematika yang ada di Solo. Hingga akhirnya saya melihat berbagai terobosan yang berani dari seorang wali kota yang sekarang jadi wakil presiden. Dia menciptakan Solo itu sebagai kota yang awalnya merah menjadi kota toleransi dengan kata simpel aja, pemimpin mengayomi segala bentuk peribadatan ataupun perayaan besar umat seluruh agama, bahkan yang minoritas sekali yang hanya ada 0,2% Nah. itu Buddha dirayakan sama dengan Muslim yang 87% di Solo. Keberanian dari seorang pemimpin di daerah itu bisa menentukan berjalannya peribadatan antar umat beragama. Jadi, itu adalah sebuah satu gagasan yang harus, dan kalau kita mengacu kepada misalnya nih, itu kan perintah agama untuk memusuhi, Hmm. tidak ada. Hmm. Bahwa seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu, Hmm. inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi akrakum. Yang menjelaskan bahwa, hai manusia, kamu telah kuciptakan dari berbagai suku-suku, bangsa-bangsa, agama-agama, hingga untuk kamu saling mengenal. Jadi begitu. Jadi memang kadang yang membingungkan, saya percaya banget bahwa baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu sekalipun, pasti semua mengajarkan tentang yang namanya kasih, mengajarkan tentang yang namanya kebaikan, kan? Begitupun juga dalam kekristenan. Kekristenan ada ayat yang bilang begini dalam Lukas 6 ayat yang ke-31 tuh dibilang begini, lakukanlah bagi orang lain apa yang kalian ingin supaya dilakukan oleh orang lain bagi kamu. Artinya begini, setiap kita pasti mau dihargai. Setiap kita pasti mau dihormati. Ya kan? Nah, dalam ayat itu, Lukas 6 ayat 31 itu menekankan begini. Kurang lebihnya begini, kalau lo mau dihormati, ya lo hormati orang lain gitu. Karena dibilang kan ayat itu, apa yang kamu mau untuk orang lain lakukan kepada dirimu, lakukan itu terlebih dahulu terhadap orang lain gitu. Dan di ayat yang lain, Alkitab juga bilang begini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya bukan hanya sekedar terhadap sahabat gitu. Bahkan musuh saja dikatakan tetap kita harus kasihi. Dan begitu juga tadi ayat Al-Quran yang Cak Nasir sampaikan, itu kan sesuatu yang mengajarkan sebuah kebaikan gitu. Artinya saya percaya bahwa
Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu itu semua merupakan kepercayaan atau agama yang damai. Nah, Jadi begini, kalau agama sendiri kan kita bisa bilang ya, satu, Islam itu lahir dari seorang nabi yang dipercaya, dan juga kami harus mempercayai nabi-nabi dan agama-agama sebelum adanya Islam. ya, Bagi kami, Kristen, Katolik mungkin dengan dua perpecahan yang ada karena perbedaan doktrin lah. doktrin. Tapi kan satu, namanya Nasrani. Ya kan? Di atas itu ada yang namanya Yahudi. Di atas itu ada yang namanya agama Milata Ibrahim. Ya kan? Milata Ibrahimah. Kalau dalam Islam dikenal tuh dalam tiga ini. Dan kami juga harus mempercayai kitab-kitab yang diturunkan. Ya, Injil, Zabur, kan? Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Meskipun doktrin yang diberikan kita adalah agama paling benar, tapi kami juga diperintahkan untuk mengimani, mempercayai apa yang telah diturunkan pada nabi-nabi sebelum kamu, sebelum Muhammad. Itu kata perintah Allah. Muhammad, kamu telah kuturunkan yang sebelumnya dari kamu. Ada Isa ibnu Maryam, ya kan? Jadi pada dasar hakikat kehidupan beragama bagi saya secara materi dasar nothing problem, tidak ada masalah. Yang menjadi permasalahan adalah teknis atau kebijakan dasar terhadap masyarakat ataupun pemimpin di daerah yang menyebabkan terjadinya seperti itu. Terkadang kejadian di Cidahu Badang dapat mendasari dasar menjadi kejadian intoleransi yang sangat menurut saya oke lah. Tapi kita bicara pada perspektif. Kalau kita mau buka secara detail mendetail ya, contoh saya di Bali kami sangat butuh kuburan Muslim, Ya, tapi terhalang oleh yang namanya aturan desa adat sehingga tidak boleh ada kuburan Muslim dan itu sangat dibutuhkan kuburan Muslim di Bali. Terus khususnya di Denpasar. Bahkan kuburan orang tua saya ini itu di kuburan umum Muslim di daerah Panjer itu udah sangat over capacity, udah terlihat sangat overload. Belum lagi permasalahan yang ada di mana? Papua. Permasalahan yang ada di Maluku. ya. Nah, bagi saya satu-satunya dasar dalam menjalankan ini semua adalah pembentukan moderasi beragama. Undang-undang moderasi beragama yang sedang saya tulis disertasinya itu sangat menarik. Karena bagi saya mendorong undang-undang moderasi beragama membentuk dasar kepemikiran kita dalam mewujudkan undang-undang dasar yang telah ditetapkan. Bisa memberikan turunan-turunan terhadap toleransi antar umat beragama. Karena kalau tidak akan dibiarkan, pemikiran-pemikiran radikal, pemikiran-pemikiran, sorry ya saya sebut aja, Wahabi di Indonesia terhadap Islam itu akan sangat berbahaya. Karena Islam kita ya Islam Indonesia. Islam kita ya Islam yang rahmatan lil alam. Islam yang mengenal perbedaan, menjunjung tinggi persatuan bangsa, mewujudkan logika-logika bahwa harus saling menjaga dalam bingkai toleransi. Dan jangan lupa Pak Andreas, memang kita ini tercipta adanya NU dan Muhammadiyah. Tapi NU dan Muhammadiyah itu tidak menurun sampai ke dalam pedesaan-pedesaan. Yang di Padang itu ataupun di Cidahu, saya yakin bukan NU atau Muhammadiyah. Tapi bagaimana kita mencakup yang jumlahnya juga besar.
Makanya di Indonesia ini kan banyak sekali ormas Islam. Meskipun kecil, lama-kelamaan jadi besar. Yang besar memang dua. Tapi Ya, di sana ada Persis, Al-Wasliyah, habis itu Parmusi, Persaudaraan Muslimin Indonesia, habis itu ada Al-Khairat, habis itu ada LDII, habis itu ada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, habis itu ada apa lagi di Indonesia, Al-Irsyad Al-Islamiyah, ya kan? Belum lagi ada Serikat Islam. Organisasi yang banyak ini harus menjadikan satu frame dalam bawah ketentuan sebagai warga negara menjalankan undang-undang. Undang-undang yang taktis adalah undang-undang moderasi beragama. Nah, ini yang mau kita dorong. siap. Sehingga moderasi beragama menjadi satu kesatuan yang bagi saya nggak perlu ada utusan khusus soal moderasi beragama itu. Karena nanti akan terjadi seperti Gus Miftah lagi ya. Bagi saya, jadikan satu direktorat turunan, direktorat jenderal. Begitu. Siap. Artinya dari pembahasan kita hari ini ya sesuai dengan jargon dari apa namanya podcast kita hari ini gitu. Beda betul antara Muslim dengan Kristen beda. Ya Kristen dengan Buddha ya beda. Tapi ya pada kenyataan sebenarnya kalau kita mau jujur bedanya hanya tipis saja ya kan. Hanya tipis saja dan artinya di sini kita sepakat bahwa semua agama mengajarkan tentang kasih, tentang kebaikan, tentang persatuan, ya kan? Tentang persatuan dan cuma kan akhirnya timbul begini. Dan kita pasti sepakat untuk dimanapun itu jangan kalau bisa tidak ada lagi yang namanya intoleransi, gitu. Karena intoleransi tadi memang bukan hanya diidentikan dengan Kristen dan Islam saja, gitu kan. Tapi hampir di setiap daerah, contoh yang daerah yang mayoritasnya Kristen, ya di situ juga pasti yang Kristen melakukan tindakan-tindakan intoleransi. Begitu juga yang daerahnya mayoritas Muslim, yang Muslim melakukan tindakan-tindakan. Nah, saya harap atau kita semua pasti berharap untuk hal itu tidak terjadi lagi. Justru misalnya di daerah yang mayoritas Kristen, ya bagaimana umat-umat yang mayoritas itu justru bisa saling menjaga, saling mengasihi, saling mengayomi, ya kan bisa saling bertoleransi satu dengan yang lain. Cuman kan yang jadi pertanyaan begini, apa sih yang mendasari kejadian-kejadian di Cidahu, kayak contoh Cidahu, pokoknya kejadian-kejadian intoleransi itu gitu. Kalau misalnya tadi dikatakan kita semua ini sama, artinya beda-beda tipis saja, semuanya mengajarkan sesuatu yang baik. Nah, menurut pemandangan Cak Natsir kira-kira apa ya gitu yang sampai terjadi di Cidahu itu apa sih yang mendasari? Terus yang di Sumbar juga itu kenapa? Karena ternyata kalau kita ngobrol ini perspektif kita tuh sama gitu. Gak ada sesuatu yang sebenarnya membahayakan gitu. Pertama sih kalau menurut gue ya teknis mengenai doktrin masyarakat. Jadi sebenarnya nggak bisa dipungkiri juga bahwa pengetahuan masyarakat di akar rumput itu tidak bisa dipadankan, disamakan dengan pengetahuan kita yang ada memang. Yang kedua adalah permasalahan tidak adanya undang-undang baku yang mengatur permasalahan-permasalahan ini. Sehingga masalah-masalah peribadatan, masalah-masalah hal-hal yang riskan di daerah itu ditentukan oleh gebrakan masyarakat aja. Makanya harus ada pagar. Apa nama pagarnya? Undang-undang teknis. Undang-undang teknis. Itulah yang mau kita dorong. Yang kedua, saya rasa begini loh, permasalahan perpecahan antar umat beragama itu sudah menjadi permasalahan-permasalahan yang yang udah. Kan begitu. Contoh, kita ingat dulu dengan aparat peristiwa Malari itu dasarnya. Sorry, bukan Malari. Dasar dari peristiwa Tanjung Priuk berdarah
itu agama. Iya nggak? PRRI Permesta, ya kan? Artinya ini sudah yang turun-temurun lah ya. Sudah melekat sekali permasalahan. Makanya saya ingat dulu begini. Ada era disebut sebagai era keemasan, di mana saat itu beberapa anak-anak tokoh-tokoh cendekiawan Muslim itu sekolah ke Amerika dan bertemu dengan Fahru Rozi. Fahru Rozi itu adalah profesor soal agama Islam yang dikenal dengan sebutan liberal atau bapak liberalisme Islam. Profesor Fahru Rozi ini adalah guru dari dua orang murid yang langsung diampu oleh beliau. Pertama itu dia Syafi'i Ma'arif, kedua itu Cak Nur Khusus Majid, Cak Nur. Nah, di Chicago University. Jadi menarik Pak. Dalam kutipan buku-buku yang saya baca soal Rozi, Islam, lalu moderasi Islam terus berbagai hal. Jadi suatu saat Fahru Rozi ini dari Pakistan ya, kalau saya nggak salah, dia diusir. Ya, dari Pakistan dia diusir. Sehingga dia harus ke Amerika itu dan akhirnya menjadi guru besar di Chicago gitu. Tempatnya dia saat ini dan mengambil. Tiba-tiba ada satu kutipan yang saya ingat banget dari mantan Perdana Menteri atau Presiden Pakistan. Dia bilang begini. Maha besar Allah yang telah menghapuskan berhala, menghadirkan Islam. Sorry ya, gini saya ulangi. Maha besar Allah yang telah menghadirkan Islam dan menghapus berhala. Tapi celakalah umat Islam karena menjadikan Islam sebagai berhala. Artinya, Islam dasar dengan dasar konsep rahmatan lil alamin. Tapi ketika agama ini terlalu diagung-agungkan, terlalu dianggap sebagai sakral, tidak pada hal dasar itu, maka itulah yang terjadi. Islam dijadikan berhala, seolah-olah harus dibela. Islam harus ditegakkan di muka bumi. Khalifatullah dan lain-lain doktrin yang selama ini terjadi oleh kelompok-kelompok Wahabi, ekstremisme Islam dan berbagainya. Hingga akhirnya menyebabkan permasalahan-permasalahan yang terjadi menjadi besar dan lain-lain. Doktrin harus kita hentikan. Kedua, ini saya bilang lagi. Muncullah era keemasan pemikiran Islam di Indonesia yang diawali oleh Nurholis Majid dan Buya Syafi'i Ma'arif ada di sana sebagai mantan ketua umum Muhammadiyah, Cak Nur pendiri para Madinah, Gus Dur mantan presiden kita. Itu adalah pemikir-pemikir cendekiawan Muslim yang memiliki limited group yang memikirkan soal Islam pada saat itu. Romantisme tahun 70-an dengan munculnya berbagai fatwa yang pada saat itu menggentarkan. Seperti fatwa Cak Nur itu kan, Islam yes, partai Islam no. Itu adalah bukti bahwa Islam itu bukan komoditas politik yang didatangi setiap 5 tahun sekali. Iya kan? Ya. Lalu doktrin Islam, nafas Islam, kata Cak Nur, bahwa Islam itu dilihat dari tindak tanduk keseharian. Bukan dari pengakuan dan tindakan membela Islam. Itu kata Cak Nur. Dan saya sangat mengagumi pemikiran-pemikiran moderasi beragama. Dan kata Gus Dur dalam cuplikan lagu Syahadat Cinta yang ada cuplikan lagunya itu begini. Boleh kawan-kawan lihat ya cuplikan lagunya. Ya Tuhan, sempurnakan bagimu agamamu. Ya Tuhan, sempurnakan bagiku agamaku. Siap.
Tiap Rasul pancarkan cahaya kasih sayang, hatinya panjang masa Rasul mengenal cinta. Setiap raga punya bahasa jiwa, padanya ucapkan syahadat cinta. Jadi dorongan kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu dari syahadat cinta. Merdu sekali suara abang. Ya, dan terakhir ini dalam doktrin yang dilakukan oleh Buya tadi di tengah-tengah cuplikan lagu syahadat cinta itu Gus Dur bilang Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpikir. Kenapa? Yang melindungi semua. Itu adalah hasil dari 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama. Yang disebut berbeda-beda tetapi satu tujuan. Artinya berbeda-beda tetapi satu tujuan. Yang mana itu kata-kata Gus Dur yang terakhir dari baju yang saya pakai ini produk opsi sendiri nih. Islam yang damai, Islam yang konstruktif, dan Islam yang dapat mengayomi bangsa ini dengan tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan nilai-nilai. Itu Islam yang benar, kata beliau. Keislaman harus satu nafas dengan keindonesiaan dan kemanusiaan. Jadi kalau kamu mengaku Islam tapi kamu tidak mencintai bangsamu, Islammu palsu. Tapi kalau kamu berislam tapi kamu tidak mencintai sesama manusia, Islammu diradui. Begitu. Mantap kali. Jadi memang tadi Cak Nur ya, kalau saya nggak salah ya kutipannya yang bilang apa nafas Islam, ya kan? Yang artinya Islam itu bukan hanya sekedar pengakuan dan lain-lain, tapi Islam itu harus dilihat dari tindak tanduk, sikap hidup, perilaku hari lepas hari, kurang lebih kan seperti itu ya. Iya, jadi konstruktif berpikir Cak Nur itu simpel aja. Ya, kamu menunjukkan Islam dengan kamu mencintai sesama manusia. Dan saya pernah baca entah itu surat di Al-Quran atau itu kutipan-kutipan para tokoh Islam, tapi di situ saya sangat terberkati lah, kalau bahasa Kristennya tuh terberkati. Kalau nggak salah koreksi saya kalau saya salah gitu. Tapi waktu itu ada yang bertanya ke Allah, kalau nggak salah itu Nabi Musa apa kurang lebihnya begini, Tuhan kira-kira ibadah yang seperti apa sih yang berkenan di hadapanmu, atau ibadah seperti apa sih yang menyenangkan hatimu atau yang benar gitu kan. Saya sudah melakukan sholat, jadi ternyata dijawab sholatmu itu hanya untuk dirimu sendiri gitu. Itu hanya untuk mendidik dirimu supaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih benar, bla 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 segala macam. Terusnya dia tanya lagi, dan aku juga sudah melakukan zikir gitu. Sama, zikirmu itu juga hanya untuk dirimu sendiri gitu. Untuk supaya kamu tenang, dirimu bisa lebih lebih tenang dalam menghadapi masalah segala macam. Dan aku juga sudah melakukan puasa loh. Sama juga, puasa itu hanya untuk dirimu sendiri kok gitu. Puasa itu supaya mengekang dirimu untuk menahan hawa nafsu segala macam, itu semua hanya untuk dirimu gitu. Nah, kalau gitu gimana dong ibadah yang benar? Ya, ibadah yang benar adalah ketika engkau bisa menjaga dan bahkan memberikan kebahagiaan terhadap sesamamu. Sampai akhirnya diceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melakukan kepada seorang anak, saat itu dia menjumpai seorang anak sedang nangis, lalu ditanya, kenapa kamu menangis? Ya, karena saya sudah tidak ada ayah lagi. Ya, saya pergi. Pas ditanya ayahnya kemana? Ayahnya meninggal karena ikut berperang bersama Nabi. Lalu ibu saya pergi menikah dengan laki-laki lain ketika ayah saya meninggal gitu. Akhirnya Nabi Muhammad itu mengangkat anak itu sebagai anak angkatnya, dan anak itu seketika itu menjadi anak yang tadinya yang paling sedih, lalu paling bersukacita, paling berbahagia. Koreksi saya kalau
cerita atau sesuatu yang saya sampaikan ini salah gitu, tapi Kalau itu sangat memberkati saya. kalau kisah itu saya belum pernah dengar. Tapi secara begini, dalam Islam konsep ibadah itu dibagi menjadi dua. Adalah tiga mungkin ya pada hakikatnya. Tapi mungkin beginilah lebih gampangnya, bahwa satu, ibadah individu dalam Islam itu ikut hukum Islam. Kalau lo mau menjadi orang Islam ya lo mesti ada. Kedua lo sholat. Ketiga lo zakat. Zakat ini kan peduli terhadap sesama, ya kan? Tapi untuk kepentingan diri sendiri, ya kan? Sama kepentingan masyarakat, kepentingan sosial. Tapi itu kan anjuran diri sendiri. Tapi ada batasan dan ada tolak ukurnya kalau zakat itu 2,5% dari harta dan lain-lain begitu kan. Baru yang ketiga, puasa di bulan Ramadan yang untuk menjaga diri sendiri. Yang terakhir haji bagi yang mampu untuk diri sendiri. Tapi sedangkan keutamaan seseorang itu adalah khairun nas anfa'uhum nas. Manusia sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, jadi dorongan-dorongan itu yang justru seharusnya menjadi pertanyaan dan lain-lain. Bahkan ketika Piagam Madinah, tapi ini agak melebar sedikit, itu dikeluarkan sebuah aturan yang ketika Nabi membuat negara dalam Piagam Madinah dan akhirnya Madinah menjadi negara itu mengayomi di sana ada Nasrani, di sana ada Katolik, ataupun di sana ada Yahudi. Semua diayomi dalam bentuk agama Islam. Dan bahkan agama dari kakek Nabi Muhammad itu kan agama Milad Ibrahim, agama Ibrahim. Jadi itulah sepenggal hal bagi saya, permasalahan toleransi menjadi hal yang harus kita perhatikan. Bagi saya proses penegakan hukum bagi pelaku atau oknum intoleransi ya tidak dipidana, tapi diberikan sebuah pembinaan terhadap mereka untuk mereka paham terhadap moderasi beragama. Tapi yang kedua, penegakan hukum harus menjadi solusi atau efek jerah. Bagi saya sih efek jerah dari penegakan hukum itu adalah terbentuknya undang-undang yang mewadahi seluruh umat agama Indonesia. Gitu sebenarnya ya. Nah, maksudnya begini, yang udah nih, Cidahu, Sumbar. Nah, kira-kira seharusnya terhadap para pelaku atau oknum-oknum intoleransi, menurut Cak Natsir itu penegakan hukum seperti apa yang harus dilakukan sehingga ini setidaknya bukan hanya terhadap oknum tersebut nih, terhadap oknum-oknum yang lain yang mungkin belum sempat melakukan intoleransi tapi sudah memiliki pola pikir atau doktrin intoleransi, setidaknya dia agak ngeri-ngeri sedap juga nih. Kalau gue lakukan kayak gitu lagi, nasib gue sama lagi. Nah, menurut Cak Nasir itu, kira-kira penegakan hukum seperti apa sih yang pas terhadap oknum-oknum tersebut gitu sehingga itu bisa Bagi gua pembinaan. pembinaan. Bagi gua pembinaan karena begini, proses turunnya undang-undang mengenai itu nggak bisa terus serta-merta akan menjadi dendam yang berkesinambungan. Orang-orang yang melakukan pembubaran tempat ibadah itu tiba-tiba harus ditangkap.
tidak kerja, anaknya dendam, muncul narasi, orang Kristen yang tersiksa. Kita kok sampai kapan akan menjadi bangsa yang hidup dari masalah? Maka saya sebenarnya mendorong bukan menegakkan hukum yang tegas terhadap oknum yang melakukan intoleransi, tapi tetap harus ada ketegasan dengan memberikan solusi. Apa pembinaan? Karena ditarik 3 minggu dilakukan pembinaan, direbos otaknya. Ini negara begini, ini begini, ini begini, dengan melibatkan berbagai elemen. Dan ini tidak berlaku hanya pada Islam, jangan dibaca Islam. Kalau ada Kristen juga melakukan intoleransi, ya begitu juga. Maupun Hindu di Bali yang mayoritas melakukan intoleransi, begitu juga. Bahwa kita sepakat menjalankan negara dengan dasar Pancasila, karena Undang-Undang 1945, NKRI, Bhinneka. Ya artinya barang itu bisa jadi harus ada andil dari pucuk pimpinan tertinggi dong. Tidak harus ada adil. Misalnya begini, setiap orang yang mau menjadi Kapolres harus menandatangani fakta integritas bahwa dia akan mendorong terjadinya rasa toleransi di masyarakat, sehingga terhadap turunan-turunannya, terhadap seluruh bawahan-bawahannya, ketika ada kejadian intoleransi, mereka bisa melerai menjadi penengah, bukan melakukan pembiaran. Itu sebenarnya. Sebenarnya kuncinya adalah di pimpinan. Saya ingat dulu ketika saya melihat Mas Gibran, ini kembali lagi cerita kisah nyata. Saya kenal banget larangan dulu. Tapi ketika ada kuburan Kristen, pada saat itu dihancurkan oleh anak-anak di bawah umur. Saya dengar itu. Oke? Yang ada di TPA. Mas Gibran hadir, TPA-nya ditutup, anak-anaknya dibina. Terjadi apa? Setiap ada kasus masalah intoleransi di Kota Solo, mobil AD1 parkir di sana. Dan ada ketegasan. Dan tidak bisa juga membatasi ekspresi orang-orang. Dan itu kayaknya Dan akhirnya membuat apa? Solo menjadi kota. oke, di Solo mungkin sudah dilakukan. Tapi kayaknya itu belum merata ke daerah lain ya. Contoh yang dekat ini saja di Cidahu, kira-kira apa kelanjutannya ini ya kan? Karena itu adalah teknis dari kepemimpinan yang juga belum bisa mengilhami. Jadi Mas Gibran itu ketika dia di level kota itu sudah berpikir visioner. Karena kan selama ini hanya sebatas seperti itu, melakukan intoleransi. Ini bukan hanya bicara, oke lah anggap bukan hanya bicara tentang Cidahu ataupun Sumbar ya gitu. Bahkan mungkin di daerah-daerah yang mayoritas Kristen pun si pelaku-pelaku intoleransi itu kenapa terjadi berulang kali ya karena tidak ada efek jerah. Kenapa? Karena selama ini hanya sekedar surat damai di atas materai pernyataan selesai ya kan? Iya, bagi ditahan tapi bukan efek pidana. Ditahan tapi dilakukan pembinaan, dilakukan pencucian pikiran, diajak berpikir, didatangi ustadz, didatangi berbagai hal. Apa sih fungsi MUI? Majelis Ulama Indonesia. Apa fungsi PGI? Kalau kita mau bicara jujur, kan harusnya mereka hadir. Selain pada turunan fungsi menjalankan agama mereka sesuai pada rule model undang-undang, mereka harusnya hadir dalam pembinaan-pembinaan seperti ini. Melibatkan misalnya Kapolres seluruhnya harus dan BIM seluruhnya harus menjaga persatuan dan kesatuan. Sesuai pada fungsi aja. Jadi ketika mereka mau
menjabat, lalu tadi ada fakta integritas seperti itu, ya seharusnya Ketika ada terjadi sesuatu di wilayah hukum mereka, copot Kapolresnya. jangan Jadi supaya ini menjadi perhatian besar dalam skup penegakan hukum, ya, skup penegakan sosial, dalam skup penegakan perdamaian dan persatuan dan kesatuan. Jadi bahwa seluruh jadi sekarang gimana kita ngomong kalau pimpinannya tidak benar? Bupati, wali kota itu harus menjadi sebuah produk dasar dalam melakukan pembentukan keamanan di masyarakat. Sekarang kita bicara jujur bahwa agama itu dalam Pancasila memang menjadi nomor satu. Tapi dalam penegakan hukumnya, Pak Andreas, agama itu dijadikan nomor sekian puluh. Karena tidak pernah ada ketegasan dalam penerapan. Ya, kenapa? Takut bubar pemicunya. Karena kita masih lihat mayoritas dari tidak pemicu. Jadi sebenarnya masalahnya itu aja sih. Kalau menurutku, ya itu tadi, secara tinjauan teknis dan lain-lain, ya yang menjadi permasalahan. Mungkin terakhir di closing statement saya, kalau dari kata-kata gubernur tadi, biasa pribadi, kata gubernur Islam sebagai dasar, bagi saya, kata-kata saya sendiri, ya kan? mungkin masuk terakhir closing statement supaya ya kita bisa mengajak para penonton yang menyaksikan podcast Jeda Tipis ini terbuka wawasannya atau bahkan tergugah untuk melakukan toleransi. Kira-kira apa yang kita bisa sampaikan gitu untuk membakar para penonton menjaga toleransi di bangsa ini. Jadi di akhir ini kita mengajak masyarakat seluruhnya menjaga toleransi antar umat beragama. Itu adalah sebuah keharusan. Dan saya pun mendorong pemerintah memberikan undang-undang teknis yang berupa undang-undang moderasi beragama di Indonesia. Dan saya pun mendorong bagaimana elemen-elemen Muslim yang pada hakikatnya harus menjadi Muslim yang konstruktif daya berpikir, hadir dari berbagai elemen baik itu pesantren maupun kampus. Karena di era 70-an pemikiran perkembangan kemajuan Islam itu memang hadir dari orang-orang pesantren, tapi sedikitnya kampus. Maka menjadi heran kalau saat ini kampus adalah bagian dari terciptanya intoleransi itu. Jadi saya mendorong berbagai hal untuk menciptakan nurholis majid baru, menciptakan gusur baru, menciptakan Buya Syafi'i ma'arif yang baru, sehingga mendorong persatuan dan kesatuan tegak lurus. Bahwa Arab Spring itu jelas bagian dari konspirasi Barat untuk memecah Islam. Sehingga sampai saat ini tidak pernah terjadi persatuan dan kesatuan di negara Arab. Maka Indonesia memiliki hal yang berbeda dengan menjaga dan Pancasila sebagai rahmat bagi kita semua. Terakhir saya kutip gurunya Buya Syafi'i Ma'arif dan
Cak Nur itu namanya Fahru Rozi. Dalam kutipan buku tentang tema-tema utama Al-Quran, ada kutipan beliau yang menarik. Jadi, hakikat semua hak asasi manusia adalah kesetaraan untuk seluruh umat manusia yang diasumsikan tegas, ditegaskan oleh Al-Quran. Al-Quran menghapuskan semua perbedaan di antara manusia kecuali kebaikan dan kebajikan. Maka kalau kamu menjadi baik, kamu menjadi bijak dalam satu bingkai. Tujuan dalam Al-Quran itu adalah membuat orang menjadi takwa. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang melepaskan sekat-sekat perbedaan kemanusiaan dan sangat menghargai hak atas manusia. Mantap. Berarti artinya para pemirsa yang menyaksikan podcast ini bisa melihat bahwa kami adalah pribadi yang berbeda, kan? Dari latar belakang, suku, tempat kita berbeda, tapi ternyata perbedaannya hanya tipis saja, ya kan? Sesuai dengan podcast ini beda tipis. Nah, tadi kalau sudah banyak dikutip oleh Cak Nasir dari tokoh-tokoh muslim, dari ayat-ayat Al-Quran, dan mungkin dari saya terakhir tentunya kami juga mengajak untuk masyarakat Indonesia dimanapun kalian berada, mari kita jaga bangsa ini, kita saling bergandengan tangan, kita hidup berdampingan, melakukan toleransi, dan saya kutip pernyataan dari Yesus Kristus, atau kalau Muslim sebut Nabi Isa, ya, saya kutip pernyataannya berkata seperti ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Artinya adalah jangan kau mengaku engkau bertuhan kalau engkau belum bisa mengasihi sesamamu. Jangan ngaku engkau percaya kepada Tuhan kalau ternyata engkau tidak bisa mengasihi sesamamu. Terima kasih. Thank you, Cak Nasir. Mantap. Jumpa di podcast kita selanjutnya.